Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat membekali diri demi menggapai keridhaan ilahi melalui jembatan keluarga sakinah nan sejati. Sobat Jatin yang berbahagia, sakinah adalah harapan yang bisa diwujudkan melalui perjuangan. Banyak perangkat yang mesti disiapkan untuk melaksanakan perjuangan ini. Di antaranya adalah pemahaman tentang pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Nah, kali ini kita akan bedah bersama bagaimana tips and tricks memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Sobat Jatin dimanapun berada, sudah terbayangkah apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga demi mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah? Pastinya banyak ya. Apakah Sobat Jatin sudah yakin bahwa Sobat Jatin mampu memenuhinya? Mari kita simak Al-Quran Surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata apapun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Dari ayat tersebut jelas bahwa rezeki untuk pemenuhan kebutuhan setiap kita itu sudah ada yang menjaminnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita berbicara tentang kebutuhan, kita tidak perlu takut ataupun khawatir tidak bisa memenuhinya. Semangat, semua pasti bisa. Sobat Jatin, para pejuang sakinah yang berbahagia. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga merupakan komponen penting yang tidak boleh diabaikan dalam rangka memperjuangkan keluarga sakinah. Sebagaimana bahan bakar yang sangat menentukan laju atau tidaknya sebuah kendaraan. Maka rencanakan dan musyawarahkan dari sekarang. Sobat Jatin, perlu Sobat Jatin ketahui secara utuh apa saja kebutuhan yang harus dipersiapkan dan dipenuhi dalam penyelenggaraan rumah tangga. Berdasarkan kategorinya, kebutuhan rumah tangga itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kebutuhan pribadi masing-masing anggota keluarga, dan yang kedua, kebutuhan bersama. Sedangkan menurut jenisnya, kebutuhan rumah tangga itu terdiri dari satu, kebutuhan material, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dan yang kedua, kebutuhan imaterial. Kebutuhan material adalah jenis kebutuhan yang berpotensi membutuhkan pembiayaan. Ada yang bersifat fisik, artinya wujudnya dapat diraba dan dilihat, seperti makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Dan ada pula yang bersifat non-fisik atau tidak berwujud, seperti pendidikan, kesehatan, perencanaan ibadah haji, rekreasi, hiburan, dan banyak lagi. Sedangkan kebutuhan imaterial adalah jenis kebutuhan yang tidak membutuhkan biaya, tapi tumbuh dari kesadaran setiap anggota keluarga tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan tersebut. Kebutuhan imaterial ini merupakan perekat hubungan keluarga. Contoh, rasa cinta dan kasih sayang, perasaan aman, nyaman dan terlindungi, kebebasan beribadah, difahami, dihargai, dihormati, komunikasi yang baik, dan lain-lain. Sobat Jatin, semoga dari penjelasan tadi, Sobat Jatin sudah terbuka pemahamannya tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus ada dalam rumah tangga. Sangat banyak dan kompleks. Yang perlu Sobat Jatin lakukan adalah yang pertama, identifikasi, yang kedua, klasifikasi, yang ketiga, gali potensi, dan yang keempat, bijak dan diskusi. Identifikasi. Rinci atau inventarisir kebutuhan-kebutuhan yang harus ada, terutama kebutuhan jenis material. Selanjutnya, klasifikasi. Dari rincian kebutuhan tersebut tadi,
Klasifikasikan yang pertama berdasarkan waktu pemenuhannya. Mana yang termasuk jangka pendek dan mana yang termasuk jangka panjang. Dahulukan mana yang mendesak dan harus segera, mana yang bisa ditunda. Dengan kata lain, penuhi kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, khususnya yang bersifat material, pastinya ada ikhtiar yang dilaksanakan dalam rangka menjemput nafkah yang halal. Sobat Catin tentunya saat ini memiliki lahan penjemputan nafkah tersebut, terutama Sobat Catin laki-laki dengan berbagai profesi. Namun, Sobat Catin jangan merasa cukup dengan posisi saat ini. Galilah potensi diri, skill apa yang dimiliki, baik pihak suami maupun istri, untuk mensiasati peningkatan atau keberlangsungan ekonomi. Dan yang terakhir adalah bijak dan diskusi. Sobat Catin, tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal memperjuangkan keluarga harapan akibat lemahnya ekonomi. Salah satu faktor pemicu lemahnya ekonomi keluarga adalah kurang bijaknya pasangan suami istri dalam mengelola keuangan rumah tangga. Di antara ketidakbijakan pengelolaan keuangan keluarga adalah yang pertama, tidak dibuatnya perencanaan. Yang kedua, mengelola keuangan keluarga berbasis keinginan, bukan kebutuhan. Ketiga, proses pengeluaran keuangan keluarga tanpa melalui musyawarah atau diskusi bersama pasangan. Sobat Catin, pahamilah, pengelolaan keuangan yang terencana membantu keluarga menghadapi tantangan finansial dengan lebih tenang dan percaya diri. Berikut saya sampaikan tips praktis pengelolaan keuangan keluarga yang bijak dan tepat. Yang pertama, catatlah setiap pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, terapkan aturan 50-30-20 untuk kebutuhan, keinginan, tabungan. Apabila pengelolaan keuangan keluarga lebih mengedepankan kebutuhan, maka berpeluang untuk lebih mudah menabung, terhindar dari utang konsumtif, dan kestabilan finansial jangka panjang akan tercapai. Tabungan mungkin bisa menjadi dana darurat juga, di mana dana darurat yang ideal adalah setara 3-6 bulan pengeluaran rutin keluarga. Dan yang ketiga, review anggaran setiap bulan bersama pasangan. Sobat Catin, peran suami dan istri sangat menentukan kualitas pemenuhan kebutuhan keluarga. Apa saja peran suami istri dalam pemenuhan kebutuhan keluarga? 1. Kerjasama dan komunikasi. Kerjasama dan komunikasi merupakan kunci utama dalam mengelola rumah tangga secara efektif dan harmonis. Yang kedua, pembagian peran yang jelas. Di sini, suami dan istri saling mendukung dan menghargai kontribusi masing-masing anggota keluarga. Dan yang ketiga, kepemimpinan bertanggung jawab. Kepala keluarga memimpin dengan bijak, adil, dan penuh kasih sayang. Terakhir, langkah nyata menuju keluarga sakinah bahagia adalah yang pertama, lakukan evaluasi rutin. Tinjau kembali anggaran dan kebutuhan keluarga secara berkala agar selalu sesuai dengan kondisi terkini. Yang kedua, luangkan waktu berkualitas bersama keluarga. Ketiga, teruslah belajar. Tingkatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan dinamika keluarga demi terwujudnya kehidupan keluarga sebagaimana yang diharapkan. Nah, Sobat Catin semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang perlu didiskusikan, silakan Sobat Catin hubungi KUA setempat. Semoga kita diberi kemudahan dalam mewujudkan keluarga idaman, keluarga sakinah berbingkai keriduan yang maha rahman. Sehingga
cita-cita sehidup sesurga bersama orang-orang tercinta dalam keluarga dapat terwujud atas karunia yang Maha Kuasa. Saya Rilis Parida, melalui layanan cinta, penyuluh agama berkarya, IPARI Jaya, penyuluh agama bergerak, KUA dan Kementerian Agama berdampak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.